Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuntansi, ketemu lagi sama Bu Adelia di sini. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas satu topik baru, yaitu terkait sewa. Oke, teman-teman pernah nggak di sini dengar ada namanya perusahaan leasing? Nah, itu perusahaan apa? Jadi, leasing ini merupakan salah satu perusahaan yang muncul sebagai adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan mereka memperoleh adanya suatu barang atau adanya suatu jasa supaya mereka bisa menggunakan barang tertentu. Misalkan satu perusahaan yang mereka masih terlalu dini untuk bisa memiliki kendaraan. Mereka masih belum mampu untuk membeli kendaraan, sehingga salah satu opsi supaya perusahaan tersebut dapat beroperasi adalah dengan melakukan leasing kendaraan atau menyewa kendaraan. Nah, ini sudah jamak sekali terjadi di Indonesia. Ada banyak hal yang dapat dileasingkan seperti kendaraan. Ada juga alat berat yang memang khusus. Nah, di mana tidak semua orang memilikinya, jadi di sini bisa kita gunakan leasing sebagai salah satu opsi untuk dapat memperoleh manfaat dari barang tersebut. Nah, di sini ada dua istilah yang harus kita ketahui berkaitan dengan leasing, yaitu lessor dan juga lessee. Nah, siapakah lessor dan lessee ini? Jadi kalau lessor ini merupakan sebutan lain dari pihak penyedia leasing atau perusahaan leasing, ini kita sebutnya sebagai lessor. Sedangkan lessee di sini merupakan pihak penyewa dari leasing itu sendiri atau konsumennya. Jadi lessor adalah pihak leasingnya, sedangkan lessee adalah pengguna jasa leasing. Nah, dari kegiatan leasing ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ada dua, yaitu yang pertama terkait adanya sewa operasi dan yang kedua terkait adanya sewa pembiayaan. Apa perbedaan keduanya akan kita bahas sesaat lagi. Untuk jenis sewa yang pertama, kita punya sewa operasi. Nah, sewa operasi ini lumayan banyak digandrungi oleh pihak lessee. Kenapa? Karena di sewa operasi ini dia jangka waktu penggunaan sewanya itu biasanya jangka waktunya pendek, relatif pendek ya. Jadi jangkanya jangka pendek. Kemudian untuk sewa operasi ini, kegiatan operasional sehari-hari itu kan memang barang digunakan oleh si lessee. Namun ketika setelah akhir jangka waktu jatuh temponya, maka barang tersebut tidak dimiliki oleh lessee, melainkan masih milik si lessor atau pihak leasing itu sendiri. Dan kenapa sewa operasi ini cukup diminati oleh para lessee adalah karena apabila terjadi servis bulanan, apabila terjadi kerusakan, maka tanggung jawab itu adalah merupakan tanggung jawab dari pihak lessor atau pihak penyelenggara leasing itu sendiri. Sehingga di sini pihak lessee itu cukup hanya menggunakan saja dan membayarkan biaya sewa secara bulanan atau per periode. Jadi apabila terjadi kerusakan, apabila harus ada servis berkala, maka ini merupakan tanggung jawab dari pihak lessor. Nah, hal ini cukup berbeda dengan sewa pembiayaan. Karena di sewa pembiayaan biasanya jangka waktu leasingnya itu adalah jangka waktu yang relatif panjang, lebih lama, lebih dari 1 tahun. Dan untuk sewa pembiayaan ini setiap bulan maka si pihak lessee akan membayarkan biaya sewa kepada lessor. Namun ketika jangka waktu setelah jatuh tempo telah berakhir, maka barang yang disewa itu tadi akan menjadi milik si lessee atau pihak penyewa. Nah, ini cukup berbeda antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Kalau sewa operasi, ketika sudah berakhir, sudah jatuh tempo, maka barang tersebut masih milik si lessor atau pihak penyelenggara leasing. Sedangkan untuk sewa pembiayaan, maka ketika jangka waktu jatuh tempo, barang tersebut akan menjadi milik lessee atau pihak penyewa leasing. Nah, sewa operasi ini disebut juga atau awam dikenal dengan nama pembelian angsuran. Kenapa disebutnya pembelian angsuran? Karena memang ketika akhir periode maka barang tersebut akan menjadi milik dari lessee atau pihak penyewa. Nah, jadi itu tadi ya perbedaan antara sewa operasi maupun sewa pembiayaan. Kalau sewa operasi pure memang hanya digunakan untuk operasional, ketika jatuh tempo dia masih milik si lessor.
Sedangkan kalau untuk sewa pembiayaan, maka ketika jatuh tempo, ini barangnya akan menjadi milik si lesi, sehingga disebut juga sebagai pembelian angsuran. Nah, itu tadi penjelasan terkait sewa yang terdiri dari sewa operasi dan juga sewa pembiayaan. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan terkait masalah sewa ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di sana. Bu Adelia undur diri, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.